Shalom, selamat pagi kaum wanita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga semuanya sehat dan di dalam perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah khusus kaum wanita. Di mana saja kita berada, kita percaya bahwa Tuhan ada. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu hati bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di dalam ibadah khusus kaum wanita ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu dari awal ibadah sampai dengan selesainya. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi, menyertai kami, menolong kami. Sehingga kami ada kemampuan untuk memuji-muji Engkau, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga menyertai setiap kaum wanita yang beribadah di rumah masing-masing atau di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan menolong, menjangkau setiap kaum wanita. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini juga kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Karena Engkau sudah selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah kami yang hidup, yang sempurna, Raja di atas segala raja, yang selalu menyertai kami siang atau malam, di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan kerendahan hati kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, kaum wanita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur, mari kita manfaatkan waktu yang ada, yang Tuhan berikan buat kita semuanya, dengan menyembah Tuhan lewat satu pujian besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Hanya Dia yang layak untuk disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kris. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersujud di hadapan-Mu karena kekudusan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Engkau izinkan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh melayani Engkau di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan kaum wanita masih boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasa bahwa hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi setiap kaum wanita yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus berada di tengah-tengah kami. Walaupun ibadah ini secara online Tuhan, namun kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu bisa menjangkau siapapun yang membutuhkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua peralatan yang digunakan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua pelayan yang hari ini melayani di dalam tangan-Mu. Engkau kuasai dengan Roh-Mu. Dan kami serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom komunitas sekalian. Selamat pagi. Lewat tempat ini saya menyampaikan salam sejahtera kepada kita semua dimanapun kita berada. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk boleh melayani. Walaupun kelihatannya suasana di sekitar kita ini sedikit mencekam dan mengerikan dengan pandemi COVID-19 yang dampaknya sangat dahsyat di hari-hari terakhir ini. Namun satu hal, saya percaya bahwa Tuhan mengendalikan semua. Tuhan yang mengontrol semua di dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur pagi hari ini kita semua masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan beberapa dari kami, kaum wanita, boleh mendapatkan kesempatan melayani Tuhan. Pada pagi hari ini, saya ingin sharing satu nats dalam Alkitab tentang sebuah cerita yang tentunya sudah sangat terkenal dan diketahui oleh para kaum wanita sekalian. Kaum wanita sekalian, di dalam sebuah perlombaan, di dalam sebuah pertandingan, tentunya pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Bagaimana kemenangan itu bisa diperoleh? Entah itu dalam perlombaan olahraga, entah itu dalam pertandingan antara perusahaan, maupun perlombaan apapun juga yang ada. Tentunya pemenangnya adalah yang terbaik. Mereka yang terbaik mempersiapkan lomba itu. Mereka yang terbaik mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan lomba itu. Dan mereka yang terbaik dalam menjawab pertanyaan atau dalam menjalani lomba tersebut. Pasti mereka yang akan mendapatkan sebuah kemenangan di dalam sebuah pertandingan. Namun ada satu kemenangan yang dijanjikan kepada kita kaum wanita sekalian. Yang tidak perlu untuk kita menjadi yang terbaik. Namun kita hanya perlu satu, kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan kita akan mendapatkan kemenangan iman di dalam Kristus. Kita tidak perlu jadi orang yang terbaik, kita tidak perlu jadi orang yang terhebat. Kita hanya menerima dan percaya Yesus. Karena pemberian dari iman kepada Kristus itu hanya merupakan kasih karunia. Kita akan sama-sama membaca ayat yang di awal. Minta tolong Ibu Sinto akan membantu kita dalam membacakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya, iman kita kepada Kristus adalah pemberian Allah. Kasih karunia Allah kepada kita semua, kaum wanita, umat Kristiani yang percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Pagi hari ini, seperti saya sudah sampaikan, kita akan sama-sama belajar sebuah nats di dalam Alkitab yang sangat terkenal. Kalau saya ngomong ini cukup spektakuler ya, cerita di dalam Alkitab. Sehingga pasti kaum wanita semua sudah tahu, bahkan mungkin sudah hafal cerita ini. Namun sekali lagi, kita mau sama-sama belajar kembali. Karena firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Firman Tuhan ini hidup. Seringkali kita dengar firman yang sama diulangi beberapa kali. Namun pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Pasti ada pesan-pesan baru yang kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Kita akan sama-sama belajar. Di dalam kitab Yosua 1, pasal 1 hingga pasal 6. Namun kita tidak akan membaca semua ayat. Kaum wanita sekalian bisa merenungkan dan membaca firman ini di rumah secara lengkap. Sehingga bisa mendapatkan firman Tuhan yang secara detail di dalam ayat-ayat tersebut. Pagi hari ini karena keterbatasan waktu, kita hanya akan belajar, kita akan hanya membaca beberapa ayat saja ya. Yang pertama, kita akan lihat tentang cerita yang tadi sudah saya sampaikan sangat spektakuler, yaitu tentang tembok Yeriko. Saya yakin ya, komunitas semua, ibu-ibu semua pasti sudah tahu cerita ini. Nah, menurut penelitian orang-orang, kita tahu semua fakta bahwa tembok Yeriko, saya minta tolong slide-nya, tembok Yeriko ini adalah tembok yang dibangun dan faktanya apa? Tembok Yeriko ini yang pertama itu tinggi. Tembok itu tinggi. Yang kedua itu apa? Tebal. Kalau menurut penelitian itu ketebalannya itu sampai berapa meter ya. Saya tidak akan membahas pada pagi hari ini secara detail. Tapi tebal, tinggi, dan kuat, kokoh. Kemudian di dalam Yosua pasal 6 ayat 1. Kita tidak akan membaca, saya akan menyitir sebentar aja. Bahwa tembok Yeriko ini pintunya tertutup. Jadi tidak bisa akses keluar masuk di situ ya. Namun
sebagaimana kita tahu bahwa tembok yang begitu tinggi, yang begitu tebal, yang begitu kuat dan tertutup bisa ditembus dan dikalahkan oleh bangsa Israel. Bisa roboh. Bagaimana tembok ini bisa roboh, komunitas kalian? Kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana tembok Yeriko bisa roboh di tangan para bangsa Israel. Ya, diawali dengan kita akan melihat slide lagi, diawali dengan terjadi pergantian kepemimpinan. Terjadi pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Kita baca di Yosua 1 ayat 1. Yosua ini siapa ya? Kok Musa ini sebagai pemimpin bangsa Israel ini mengestafetkan kepemimpinan berikutnya kepada Yosua. Kita akan sama-sama membaca dalam Yosua 1 ayat 1. Tolong Bu Sinto. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Terima kasih Bu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, abdi Musa. Di sini saya meng-highlight kata abdi ya. Abdi ini apa komunitas kalian? Abdi ini hamba. Abdi ini seperti budak. Namun kita tahu semua bahwa Yosua mendapatkan kepemimpinan berikutnya sesudah Musa. Musa memberikan kelanjutan kepemimpinan di dalam memimpin bangsa Israel kepada Yosua yang adalah abdinya. Biasanya seperti kita ketahui, kepemimpinan di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah kerajaan, biasanya diestafetkan kepada keluarga dekat. Contoh kepada anaknya. Nah kalau kadang enggak punya anak, kasih adiknya. Kalau adiknya enggak ada, keponakannya. Bahkan mungkin kepada cucunya dan seterusnya. Ini sangat masuk akal ya. Seperti kerajaan Inggris ya yang terkenal ya. Seperti Ratu Elizabeth mengestafetkan kepada Pangeran Charles yang notabene adalah anaknya. Pangeran Charles pun akan mengestafetkan kepada Pangeran William yang juga adalah anaknya. Namun ini Musa mengestafetkan kepada abdinya. Padahal Musa sendiri punya anak ya. Kita tahu semua Musa punya anak, Musa juga punya saudara. Di sini kita bisa melihat, kita akan kembali ke slide. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa memilih siapa saja. Next slide. Tuhan bisa memilih siapa saja untuk menjadi hambanya, untuk menjadi orang yang memimpin bangsa Israel tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang keturunan, garis keturunannya, tanpa memandang posisi. Ini posisinya abdi loh, ini posisinya hamba loh, ini posisinya budak loh, tapi bisa dipilih. Tuhan tidak memandang siapapun, namun Tuhan mempunyai syarat yang ada di dalam kitab Yosua ini. Bagaimana orang pilihannya itu ya, kita akan sama-sama membaca. Bagaimana Tuhan memberikan syarat itu kepada Yosua sebagai penerus dari Musa. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, terima kasih. Terima kasih, satu ayat aja. Ya, ada 3 hal yang kita dilihat di sini. Bagaimana Tuhan memberikan persyaratan kepada Yosua. Nanti kita akan lihat sama-sama di slide. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hati dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan mau sebagai pemimpin Yosua ini kuat. Yosua ini teguh hatinya. Jadi tidak mudah putus asa. Tidak mudah tawar hati, ada masalah di depan mata, ada halangan di depan mata, kemudian gampang-gampang lemah, gampang-gampang merasa putus asa, gampang merasa tawar hati.
Tidak, Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ketika saat masalah ada, kita tetap kuat. Kita tetap teguh di dalam firman Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi, dikatakan di Yosua 1 ayat 7, bertindaklah hati-hati dengan sesuai dengan hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Di dalam bertindak, semua tindakan tidak di luar jalur firman Tuhan. Semua ada di dalam jalur firman Tuhan. Walaupun mungkin di sekitar kita dengan masalah yang ada, dengan dampak yang ada, karena berbagai macam virus dan apapun yang terjadi, kita cenderung kepingin ikut-ikutan dunia ini ya. Namun di sini dikatakan bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan hukum Tuhan. Bagaimana kita tetap ada di dalam jalur firman Tuhan, ada di dalam kontrol dan koridor dari firman Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan katakan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, tidak menyimpang ini, kita ini senang ya, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Wah, banyak yang belok kiri, kita belok kiri. Banyak yang belok kanan, kita belok kanan. Banyak yang noleh kiri, kita noleh kiri. Kita harus tetap teguh. Tidak boleh mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Tidak ikut-ikutan, tidak neko-neko. Jadi apapun yang terjadi kita tidak menyimpang, tetap kepada firman Tuhan, tetap lurus kepada firman Tuhan. Itu 3 hal yang Tuhan syaratkan kepada Yosua. Dan ketika Yosua melakukan semuanya, kita lihat di sini bagaimana seorang pemimpin bangsa Israel sangat disertai oleh Tuhan di dalam apapun yang dia lakukan. Di dalam Yosua dikatakan, Yosua 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan bahwa setiap tempat yang kau injak akan menjadi milikmu. Tuhan menjanjikan itu. Dan Tuhan juga mengatakan seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau. Bagaimana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa ketika Yosua melakukan 3 hal tersebut. Tuhan menyertai Yosua. Tuhan menuntut Yosua untuk melakukan 3 hal tersebut sebagai seorang pemimpin. Mungkin kita kaum wanita saat ini sebagai istri, kita adalah penolong bagi suami. Namun kita juga adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Dalam menuntun anak-anak kita, dalam berorganisasi di gereja, komunitas gereja, memimpin komunitas gereja maupun dimanapun kita berada. Jadilah kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kemudian kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, sesudah proses yang dijalani Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, kita akan sama-sama membaca bagaimana proses setelah pemimpinnya. Proses berikutnya adalah kepada orang yang dipimpin oleh Yosua, yaitu bangsa Israel. Kita akan melihat kejadian-kejadian dan proses yang harus dijalani, yang harus dihadapi oleh bangsa Israel dalam perjalanannya ke tembok Yeriko. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita akan membaca di dalam nanti kita akan membaca di dalam Yosua 3. Tolong disiapkan Bu Sinto, Yosua 3 ayat 5 dan ayat 9. Namun kita akan melihat slide terlebih dahulu kejadian dan proses bagaimana tembok Yeriko dirobohkan. Yang pertama adalah Sungai Yordan menjadi kering. Sungai Yordan menjadi kering itu Tuhan menyingkirkan semua gelombang, semua arus, semua air dengan caranya yang ajaib. Next slide. Nah, kita lihat di sini bagaimana arus Sungai Yordan yang begitu deras, bagaimana air yang begitu banyak. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan bisa membuat itu menjadi kering. Kita lihat gambar selanjutnya. Sungai Yordan itu menjadi kering dan bisa dilewati oleh bangsa Israel. Proses apa yang harus dilalui oleh bangsa Israel? Kita baca bersama-sama di dalam Yosua 3 ayat 5 terlebih dahulu.
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bangsa Israel harus menguduskan dirinya. Kuduskanlah dirimu, kuduskanlah dirimu. Yosua berkata, kuduskanlah dirimu. Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan akan mengeringkan sungai Yordan. Namun yang harus kamu lakukan adalah apa? Kuduskanlah dirimu. Hidup kudus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pada saat kita hidup kudus, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa memandang Tuhan, kita bisa melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kita akan lanjut di ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Terima kasih. Yang pertama, kuduskanlah dirimu. Yang kedua, Tuhan katakan lewat Yosua, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Kejadian-kejadian yang ajaib Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel dalam perjalanannya menuju Yeriko. Dengan syarat, dengan proses yang harus mereka jalani. Kuduskan dirimu dan dekat dengan Tuhan dan dengar firman Tuhan. Maka mereka akan melihat kejadian gelombang yang begitu deras, arus yang begitu deras di sungai Yordan terhenti, air yang begitu deras, air yang begitu banyak, kering. Kelihatannya itu mustahil. Namun kita bisa lihat di sini kuncinya kita menguduskan diri dan kita dekat dengan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Maka semua aliran-aliran di dalam kehidupan kita, gelombang dalam hidup kita akan dihentikan oleh Tuhan. Ini adalah proses dan kejadian yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menurut kepada Tuhan sehingga mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat ajaib di sungai Yordan. Kita akan melihat itu adalah proses yang pertama, kita akan lanjut ke proses yang kedua. Proses yang kedua kita akan membaca bersama-sama di dalam Yosua 6 ayat 3 dan 4. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya, terima kasih. Kita lihat di sini yang kedua adalah Tuhan meminta bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko. Kita akan lihat lagi di slide-nya. Ada 2 macam yang Tuhan minta ya. Yang pertama, kamu bangsa Israel harus keliling tembok Yeriko selama 6 kali, selama 6 hari. 1 hari 1 kali. Berarti hari pertama 1 kali, hari kedua 1 kali, hari ketiga 1 kali, hingga dengan hari ke-6 1 kali. Namun pada hari yang ke-7, kamu harus berkeliling tembok Yeriko 7 kali. Jadi 6 kali di 6 hari, 7 kali di 1 hari di hari ke-7. Total 13 kali. Waduh, kalau saya lihat ini, bangsa Israel ini sungguh hebat ya. Mereka nurut ya. Keliling dan satu hal yang tidak boleh mereka lakukan. Mereka tidak boleh ngomong. Ya,
bangsa Israel harus diam. Ya. Kita lihat di mana mereka tidak boleh ngomong apa-apa. Mereka diam tanpa diskusi, tanpa berbicara. Mereka berkeliling. Nah, mereka berkeliling tanpa bersuara. Hingga waktunya kapan? Hingga nanti waktunya ditentukan. Kita nanti lihat sama-sama, bisa baca di rumah dalam Yosua 6 ayat 10. Bagaimana Tuhan ngomong pada saat kalian keliling itu tidak boleh bersuara loh. Diam loh ya. Kemudian next, mereka berkeliling. Kita lihat slide berikutnya. Pada saat mereka keliling itu menunjukkan pada rutinitas. Rutinitas yang sepertinya membosankan dan melelahkan. Waduh, jalan terus keliling-keliling ya. Keliling tempat yang sama terus. Yang cuma kelihatan tembok aja. Namun mereka menjalani itu dengan diam. Mereka tanpa mengomel, tanpa bersungut-sungut. Ya, terima kasih slide-nya. Kita bisa lihat, kita bisa belajar di sini bagaimana mereka menjalani rutinitas yang membosankan, rutinitas yang melelahkan, namun mereka harus diam. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama pada pagi hari ini, di mana diam itu berarti benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan mau ada saat-saat di mana walaupun kita merasa capek, kita merasa lelah, kita berdiam diri. Kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan kita menahan diri untuk tidak mengomel, untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak keluar-keluar akan masalah kita. Aduh, kalian enggak tahu aku ini setengah mati loh. Kena dampaknya COVID ini hidupku setengah mati, satu keluarga kena. Kalian enggak tahu ya bagaimana ekonomiku hancur. Tuhan mau kita berdiam diri. Bagaimana kita benar-benar berdiam dan mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Kita benar-benar tergantung kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel. Keliling 13 kali tempat yang sama. Setiap hari. Dalam 6 hari 1 kali keliling. Mereka bosan? Iya pasti. Mereka capek? Iya pasti. Dengan cuma kelihatan tembok. Pada saat berkeliling, belum ada jawaban. Pada saat keliling-keliling, belum terlihat apa-apa yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Namun mereka tetap menjalaninya. Mereka tetap berdiam diri. Tidak mudah di tengah kerumunan yang segitu banyak. Kemudian kita harus diam. Kita tidak omong-omongan. Nah, kita belajar dari ayat ini, dari firman Tuhan ini, untuk kita belajar berdiam diri. Mungkin kita merasa, Tuhan aku ini sudah berkeliling-keliling loh Tuhan, aku ini sudah muter terus, tapi kok masalahnya muter aja enggak pernah pergi. Aku capek Tuhan, aku lelah Tuhan. Itu wajar kalau kita sebagai manusia merasakan itu. Namun Tuhan mau kita berdiam. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita benar-benar tergantung kepada Tuhan. Seperti dalam ayat Alkitab. Kita baca di Yesaya 30 ayat 15. Kita akan baca Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, di sini dikatakan dengan tinggal diam, disitulah letak kekuatan kita. Dengan kita berdoa, dengan kita bergantung kepada Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, disitulah letak kekuatan kita. Namun ada ayat tambahan di situ dikatakan, tetapi kamu enggan. Kita sudah tahu kekuatan kita itu kita dapat dengan tinggal diam. Tapi masih ngomong aja, tapi masih ngeluh aja, masih bersungut-sungut aja. Dengan tinggal diam, dengan tetap berdoa, dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap
tetap bergantung kepada Tuhan, disitulah letak kekuatanmu. Jadi kita sama-sama belajar. Kita sudah tahu solusinya, kita tinggal diam aja berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Tidak perlu cari solusi lain karena solusinya itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita belajar di dalam menghadapi rutinitas kehidupan. Mungkin saat ini ya kita bosan ya, PPKM di rumah terus. Kepingin keluar takut, kepingin belanja-belanja menakutkan. Aduh tapi di rumah, aduh bosan sekali. Mungkin hari pertama senang, hari kedua masih senang, hari ketiga masih senang. Waduh hari keempat, kelima kadang aduh aku ngapain ya, aku bosan. Sudah di rumah aja, masalah banyak, aduh aku capek, aku lelah, aku keliling-keliling tok. Aku muter-muter aja, masalah tetap ada. Komunitas kalian, kita sama-sama belajar. Dengan tinggal diam, disitulah letak kekuatanmu. Ini adalah proses dan kejadian. Bagaimana bangsa Israel bisa merobohkan tembok Yeriko. Mereka tetap melakukan rutinitas yang sepertinya melelahkan, sepertinya membosankan, sepertinya waduh enggak kreatif sama sekali, aku keliling tempat yang sama terus muter 13 kali, terus diam lagi enggak boleh ngomong apa-apa. Kalau jalan-jalan sambil cerita kan kadang-kadang enggak kroso, ya loh sudah sampai ya, soalnya ngobrol. Ini kalau diam, waduh bagaimana rasanya kita enggak bisa bayangkan ya, karena kita enggak ikut jalan-jalan 13 kali itu ya. Namun Tuhan katakan, dengan tinggal diam, disitulah letak kekuatanmu. Ini adalah proses dan kejadian bagaimana bangsa Israel bisa merobohkan tembok Yeriko. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat bersama-sama di dalam slide bagaimana proses dan kejadian yang dialami oleh bangsa Israel. Tolong Ibu Sinto siapkan Yosua 6 ayat 20, kita bacakan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ya, terima kasih. Yang ketiga adalah bagaimana mereka bersorak saat sangkakala dibunyikan. Bagaimana bangsa Israel bersorak saat sangkakala dibunyikan. Nah, kita akan lihat di dalam teks Alkitab menyatakan bahwa pada saat mereka bersorak, mereka mulai bersorak, tembok itu belum roboh. Tembok itu masih berdiri dengan kuatnya, dengan kokohnya. Ketika mereka selesai bersorak, tembok itu roboh. Kita lihat bagaimana arti dari bersorak saat sangkakala itu dibunyikan. Kita lihat next dalam slide bahwa mereka tetap memuji Tuhan. Bangsa Israel, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka tetap bersorak kepada Tuhan. Padahal temboknya itu masih kelihatan kokoh. Masalah itu masih ada di depan mata. Masalah itu masih ada di depan kita. Masalah itu masih ada di depan bangsa Israel. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk mereka bersorak kepada Tuhan. Nah, setelah mereka bersorak, kita lihat apa yang terjadi. Tembok Yeriko itu roboh. Nah, di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan, Tuhan mau kita belajar untuk mengucap syukur. Tuhan mau bukan setelah masalah itu selesai, baru kita bersyukur kepada Tuhan. Namun di dalam segala keadaan kehidupan kita, namun di dalam situasi kehidupan kita dan kondisi apapun yang kita hadapi, kita belajar bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa, tetaplah berdoa dalam segala hal. Di sini dikatakan tetaplah berdoa dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untuk mengucap syukur setelah masalahnya selesai,
semua orang pasti bisa melakukannya. Senang ya, aduh puji Tuhan, masalah sudah selesai, Tuhan sudah tolong. Namun bagaimana saat tembok Yeriko ada di depan kita, saat tembok Yeriko ada di samping kita, apakah sorak-sorai itu bisa keluar dari kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka bersorak, pada saat bersorak tembok itu masih utuh, tembok itu masih berdiri tegak. Karena sorakan itu kita melihat Tuhan merobohkan tembok Yeriko itu. Kita belajar mengucap syukur dalam segala keadaan hidup kita, dalam segala kondisi dan situasi yang kita alami. Berat, memang berat, namun bersama Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan pasti kita mampu. Itu adalah proses yang ketiga. Bagaimana tembok Yeriko itu bisa roboh? Kita akan lanjut ke proses yang terakhir, yaitu proses yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Yosua 6 ayat 7 dan 8. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Ya, terima kasih. Bagaimana kita lihat di sini, berjalan di belakang tabut perjanjian. Ini adalah kejadian dan proses yang keempat yang dialami oleh bangsa Israel. Kita akan lihat ke slide bagaimana proses yang keempat ini. Kita lihat bahwa tabut perjanjian ini melambangkan akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Hadirat Tuhan, Tuhan ada. Bagaimana bangsa Israel ini berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, mereka berjalan di belakang tabut perjanjian. Mereka berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, jika kita membaca, terima kasih slide-nya, kita membaca banyak kisah dalam Alkitab. Bagaimana peperangan dari bangsa Israel, jika tabut itu ada, jika kehadiran Tuhan itu ada, mereka selalu menang dalam perang. Bahkan banyak sekali mujizat yang mereka alami. Namun pernah sekali kita juga lihat bagaimana pernah tabut itu direbut, dirampas oleh bangsa Filistin. Pada saat itu bangsa Filistin meletakkan di kuilnya ya. Itu ada, kita bisa baca sama-sama di 1 Samuel 5 ya. Bagaimana tabut itu diletakkan di kuil, di dekat dengan Dewa Dagon. Mereka itu kan menyembah Dewa Dagon ya. Nah, satu malam letakkan, besoknya Dewa Dagonnya jatuh. Jatuh tersungkur di bawah tabut perjanjian itu. Bagaimana tabut perjanjian itu mempunyai kuasa di atas semua dewa-dewa ya, kita lihat. Kemudian diberdirikan lagi, besok bangun lagi, jatuh lagi, tambah tangannya patah, kepalanya patah. Bagaimana kehadiran Tuhan itu mampu mengalahkan apapun yang ada di sekitar kita. Ketika kita berjalan di dalam tuntunan dari Tuhan, kita lihat bagaimana kuasa dari tuntunan Tuhan. Namun pada saat berjalan, seperti tadi saya katakan, itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang gampang. Mungkin kalau orang lain lihat, waduh, orang Israel ini kok bodoh ya, muter-muter ini, tidak ada tujuan ini, ngapain ya? Kok muter-muter ini, buat apa? Mereka ini nganggur, tidak ada kerjaan. Kadang seperti itu. Ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, itu tidak nyaman bagi kita. Tidak enak bagi daging kita. Namun itu adalah jalan yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Seperti contoh dalam Alkitab, bagaimana Yusuf jalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan bagi Yusuf
sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman. Dia harus dimasukkan ke sumur, dia harus menjadi budak, dia harus masuk penjara, dan lain sebagainya. Bagaimana tuntunan Tuhan kepada Abraham ketika dia harus menyerahkan anak satu-satunya kepada Tuhan. Bagaimana perjalanan Maria dan Marta ketika mereka harus menghadapi kematian dari Lazarus. Tuhan, sudah 4 hari Tuhan terlambat. Namun kita lihat setiap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita mungkin terasa tidak nyaman, mungkin terasa tidak enak, mungkin terasa capek. Aduh, Tuhan berat Tuhan, jalannya Tuhan ini capek Tuhan. Namun kita lihat akhirnya bagaimana Yusuf mendapatkan kemenangan, bagaimana Abraham mendapatkan iman yang teguh di dalam Kristus, bagaimana ada kuasa kebangkitan lewat kematian dari Lazarus. Dan bagaimana bangsa Israel bisa menang merobohkan tembok Yeriko itu karena mereka berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Karena mereka berjalan, ada hadirat Tuhan pada saat mereka berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan ada dalam perjalanan kehidupan kita, badai boleh ada, masalah boleh ada. Namun kita terus dikuatkan untuk sampai mencapai kemenangan yang sudah Tuhan janjikan. Komunitas saat ini, saya ingin bertanya kepada komunitas sekalian, kita akan lihat lagi slide. Setelah proses dari bangsa Israel ini, saya ingin sharing, bertanya kepada komunitas kalian, apa tembok Yeriko kita saat ini? Apa tembok Yeriko komunitas saat ini? Ya, terima kasih. Tembok Yeriko saat ini bagi kita mungkin yang paling kelihatan saat ini dampak dari COVID-19. Mungkin setiap pagi buka WhatsApp, waduh sudah takut, saudara ini kena COVID, teman ini meninggal karena COVID. Mungkin banyak sekali tembok Yeriko dalam kehidupan kita saat ini. Baik secara pribadi maupun secara keluarga maupun secara umum. Mungkin masalah finansial, mungkin masalah keluarga dan lain sebagainya. Namun saya ingin katakan bahwa apapun tembok Yeriko yang kita alami saat ini, Tuhan menjanjikan kunci kemenangan kepada kaum wanita sekalian. Lewat 2 contoh yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan lihat slide terakhir. Saya akan simpulkan contoh yang pertama dari Yosua. Bagaimana di dalam memimpin bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko, dia tidak tawar hati, tidak putus asa. Dia melakukan firman Tuhan dan tidak pelin-pelan, tidak mudah terpengaruh. Dan bagaimana dengan bangsa Israel? Mereka hidup kudus, dekat dengan Tuhan, tidak mengomel, tidak bersungut-sungut. Mereka memuji Tuhan, walaupun masalah masih ada depan mata. Mereka mengucap syukur. Dan yang terakhir mereka berjalan, dituntun oleh hadirat Tuhan. Mereka berjalan, dituntun oleh Tuhan. Itu adalah kunci kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan mampu memberikan kemenangan itu kepada kita sekalian, kaum wanita yang ada di tempat ini. Kita akan sama-sama belajar, terima kasih slide-nya. Kita akan sama-sama belajar untuk menjalani setiap proses-proses dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi maupun secara keluarga kita, secara komunitas kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian kita akan melihat bagaimana tembok-tembok Yeriko yang ada di depan kita dihancurkan oleh Tuhan. Sekuat apapun tembok Yeriko itu, sekokoh apapun tembok Yeriko itu, setinggi apapun tembok Yeriko itu, dan kelihatannya pintunya tertutup, tidak ada jalan keluar, tetap kita bisa memiliki kemenangan, kita tetap bisa memiliki jalan keluar di dalam Yesus Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Keajaiban yang Tuhan sudah lakukan kepada bangsa Israel, Tuhan pun mampu melakukan kepada kita semua, kaum wanita sekalian. Biarlah janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua.
kita akan menyanyikan lagu Bukti Kebesaran-Mu. Kita adalah Tuhan yang sempurna di dalam setiap rencana dan karyanya. Dia akan merencanakan sesuatu yang terbaik bagi kita semua, asalkan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita menggenapi firman-firman Tuhan, supaya mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat bisa kita alami dalam kehidupan kita sebagai bukti kita, sebagai milik Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dimanapun kaum wanita berada. Kita akan taruh tangan kita di dada kita, kita akan nyanyi dengan sungguh-sungguh dari atas. Dengan iman kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi
bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, begitu banyak kekurangan dari kami kaum wanita sekalian. Saat ini Tuhan, dengan kehidupan yang terasa berat, kehidupan yang terasa menegangkan, kehidupan yang kelihatannya mengerikan Tuhan. Kadang kami gentar, kadang kami takut. Namun firman-Mu mengingatkan kami akan janji kemenangan yang akan Engkau berikan kepada setiap kami, umat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi tembok-tembok Yeriko dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, dengan proses yang sudah Engkau tetapkan di dalam firman-Mu hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk tidak menjadi khawatir, untuk tidak menjadi tawar hati, namun tetap dekat dengan Tuhan dan berdiam diri, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi apapun yang ada di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap wanita dan ibu-ibu yang mendengarkan firman-Mu, yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan. Tuhan, semua tembok Yeriko kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua tembok Yeriko yang ada di hadapan kami bawa kepada Engkau. Kami percaya, sebesar apapun, sekuat apapun, sekokoh apapun masalah yang ada di depan kami, Engkau sanggup untuk menolong kami. Walaupun kami harus menjalani proses-proses yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami. Namun kami mau Tuhan, di dalam hidup kami firman-Mu tergenapi, supaya kami boleh melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kaum wanita yang ada di tempat ini, setiap pergumulan, setiap masalah, sakit penyakit, mungkin mereka sedang mengalami COVID Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal kepada setiap mereka. Kami serahkan hari-hari ke depan kami serahkan pelayanan-pelayanan ke depan, ibadah-ibadah ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan ibadah kami serahkan jemaat ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.